Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, my dear brother and sister, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan sholat tarawih. Insyaallah 20 menit ke depan saya akan memberikan a little bit kultum, ya, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini memberikan pencerahan, memberikan enlightenment, ya, pencerahan untuk hidup dan kehidupan kita. The topic that I would like to deliver in this short moment, be grateful in times of trial. Yeah. Be grateful when we face a test from God. Yeah, I think it would be very hard if we still be grateful in times of trial. Saya kira ujian bagi seorang Muslim adalah apakah dia bisa tetap lapang dada saat mendapati berbagai macam tes, berbagai macam trial dari Allah. Maka ada rumusnya. How can we do? How can we be still grateful in times of trial? Ya, yang pertama adalah bahwa kita harus really realize that Allah doesn't test us, Allah doesn't give us trial, ya, with some, is not something to do with our faith. Yeah, as long as the trial about lack of financial, about our family, this problem is nothing to do with our iman, because something that really very, very expensive in our life as a believer is our iman. So if the trial come to us nothing to do with the iman, I think the trial is easy, ya, to face. Kalau kita masih tetap komitmen, if we still commit with our iman and we don't lose our iman, we should be still be grateful to Allah. Yeah, otherwise if we lost our iman, this is the worst disaster for us is if our kehilangan iman, if we become murtadin, for example. So if we if Allah give us trial, we should think firstly, this is something to do with our iman or not. If the trial nothing to do with our iman, so the problem is easy. Ya, semua orang menghadapi ujian apapun itu, tapi kalau kita masih tetap dalam keadaan iman, bersyukurlah. Banyak orang yang loss of his iman, loss of his faith, dia kehilangan iman. Ya, saya punya pengalaman, ada suami istri kalau bertengkar itu, istrinya ini mu'allaf. Ya, kalau sudah mereka bertengkar, istrinya selalu mengancam suaminya. Ya, jangan macam-macam. Ya, kalau saya nanti bisa back to
to be non-Muslim. Rupanya dia mu'alaf, jadi kalau dia bertengkar with his husband, dia selalu mengancam, okay, I will back to to be non-Muslim. Itu she always do that over and over. Jadi suatu hari karena itu sering berulang-ulang, berbulan-bulan, si suaminya pun panggil saya, ya. Ini persisnya di Jakarta, di Bintaro. Ustadz, tolong dulu kemari. Saya lagi bertengkar sama istri saya. Tolong kasih nasihat sama istri saya nih, karena dia selalu mengancam. She always want to back to his to be a non-Muslim. Jadi saya pun datang. Saya waktu itu karena diminta mendadak, I don't know what to do. Ya, what I suppose suggest to the suppose. Ya, akhirnya ini hanya sekedar strategi saja. Sebenarnya tidak ada dalilnya. Saya mengatakan sama istrinya, never do that again. Jangan ulangi lagi ucapan ingin kembali to be non-Muslim. Selama ini yang sudah diulang-ulang itu membatalkan pernikahan sebenarnya. Kalau begitu, ini hanya sebenarnya saya hanya ini saja semacam menakut-nakuti saja. Ini pernikahannya ini sebenarnya sudah batal karena sudah bolak-balik berulang-ulang minta kembali ke agama yang sebelumnya. Maka ini harus menikah ulang lagi, saya bilang. Both of you should remarry, harus menikah ulang lagi untuk supaya semacam efek jerah, supaya istrinya tidak mengulang-ulang lagi. Akhirnya mereka betul-betul saya nikahkan lagi, ijab kabul lagi for the second one. Jadi tapi alhamdulillah setelah itu istrinya tidak pernah lagi mengulang-ulang itu. Jadi maksud saya, ada orang yang terlalu mudah digoda sedikit ingin balik ke agama sebelumnya kalau dia non-Muslim. Padahal yang paling berharga dalam hidup kita ya iman. Maka kalau lagi-lagi saya tekankan, kalau kita masih komit dengan iman ini, kalaupun ada ujian, semua orang dapat ujian. Everybody will be tested by God. Because one of the purpose why God created us is to test us, to test you. Which one of you be more patient? Which one of you be the best? Salah satu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk diuji siapa yang paling kuat, siapa yang paling tahan. Kalaupun ujian itu tidak ada hubungannya, nothing to do with the world issues, jadi ujian itu kecil. Katakan itu. Kalau masih pertengkaran suami istri, itu terlalu murah lah, itu kecil itu. Yang penting kita tetap komit dalam iman. Ya Bu ya, tetap komit dalam iman. Umar bin Khattab misalnya diuji dengan punya istri yang sedikit talkative, ya, all the time talkative. Padahal Umar bin Khattab terkenal orang yang paling disegani, karismatik. Dia sahabat yang paling keras, tegas. Tapi begitu giliran di rumah, kalau istrinya sudah ngomong, dia just keep silent. He never respond. Ya, sampai-sampai ada sahabat yang mau mengadu tentang istrinya yang juga suka cerewet. Sampai dekat rumah, terdengar istrinya lagi memarah-marahi Umar. Kalau begitu ngapain saya ngadu? Katanya. Sama aja. Kayak gitu. Jadi, tapi di lain kesempatan sahabat tadi tetap penasaran dia. He feel very curious about what happened. Dia tanya sama Umar, kamu ini orang yang paling kami segani. Tapi mohon maaf, saya pernah mendengar engkau dimarahi istrimu di rumah, tapi engkau sedikit pun tidak pernah merespon. Apa jawaban Umar saat itu? Umar bin Khattab mengatakan, untuk apa saya merespon? Saya nikmati saja kalau istri saya merespon.
Ya. Kalau sekedar merepek itu wajarlah, dia sudah lelah. She already exhausted being with me 24/7 hours. Ya. Jadi biarlah she sacrifice everything for the sake of me. She sacrifice more than I do, katanya. Jadi dia sudah menemani saya, memberi saya banyak anak-anak. Kan dia udah capek, dia mau hidup. She wanna live with me, dia mau hidup bersama saya. Jadi kalau soal cerewetnya itu terlalu kecil dibanding pengorbanan istri saya yang sudah begitu banyak untuk saya. Jadi dibanding anak-anak yang sudah dia berikan kepada saya, soal cerewetnya itu ya saya nikmati saja. Ya, dia udah capek, dia udah lelah. Di balik kekurangannya, dia memiliki kelebihan yang banyak. Subhanallah. Inilah seorang Umar bin Khattab. Ya, jadi juga bapak-bapak ini, kalau istrinya cerewet, dinikmati saja. Ya Pak, ya Pak. Kalau nanti sudah tak ada, kalau istri kita udah terlebih dahulu mendahului kita, kepingin kita mendengar cerewetnya, nggak bisa lagi. Ya, jadi kita harus ingatnya ke situ. Ya, daripada kita sempat timbul penyesalan, timbullah kayak dalam lagu itu. Kalau sudah tiada, baru terasa gitu ya. Bahwa kehadirannya sangat berharga. Jadi nikmati saja. Ya, bila perlu sesekali kalau istri sedang cerewet, katakan memang benar mama, kalau tanpa mama hidup ini nggak ramai. Ya. Jadi nikmati saja. Jadi separah-parahnya ujian yang kita hadapi, kalau nothing to do with iman, kita masih komitmen dengan iman, berarti ujian itu terlalu kecil. Ujian dunia ini terlalu murah. Yang mau dibawa mati, ya, the thing that we will bring till our death is iman. Jadi ini menjadi obat kalau kita dapat masalah. Yang kedua, why we should be grateful in times of trial. Yang kedua, mostly ya, kebanyakan ujian yang kita hadapi itu tidak sebesar dibanding ujian yang dihadapi kebanyakan orang. Betul nggak Pak? Kalau kita sakit, ada nggak orang yang sakitnya lebih besar? Ada. Kalau kita rugi dalam berbisnis, ada nggak orang yang ruginya lebih besar daripada kita? Kalau kita kehilangan yang kita cintai, katakanlah pasangan kita, ada nggak orang yang kehilangan bukan cuma pasangannya, tapi anak-anaknya, bahkan rumahnya sekalian pun hilang? Ada nggak? Ada. Jadi kunci supaya tetap bersyukur in times of trial, katakan kepada Allah, thanks God, because you test me with something not bigger than what people face. You can make the trial the worst thing, but you don't do that to me. Allah bisa menguji kita lebih besar, tapi Allah nggak lakukan. Yang hari ini sedang cuci darah 3 kali seminggu, ada nggak saudara kita? Banyak. Bapak Ibu duduk dengan nikmat di masjid ini, dibanding saudara kita yang sekarang di Palestina. Lebih beruntung mana, Bu? Jadi ingat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwal qadir ala ayyab'atsa 'alaikum adab. Allah mampu membuat ujian lebih berat, tapi Allah nggak lakukan. Yang kita alami ini masih ringan-ringan lah. Masih lebih beruntung kita kebanyakan. Sepanjang kita masih punya tempat tinggal, saya pikir semua ini nggak ada yang homeless lah. Ada something we eat, something to drink, itu kita sudah aghanan nas. Kita sudah menjadi orang yang kaya kita. Maka kalau datang ujian lagi, ya Allah, terima kasih Engkau tidak menguji aku lebih berat dari yang dialami kebanyakan orang. Padahal Engkau bisa. Betul nggak, Bu? Jadi kalau kita sedang sakit, terima kasih atas sakit ini, ya Allah. Aku pantas merasakan sakit ini. Aku ridho dengan sakit ini. Jadikan keridoanku ini menjadi jalan kesembuhan, ya Allah. Bagi dokter mungkin mustahil dengan penyakit yang berat ini, tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil.
Aku titipkan sakitku ini kepada Engkau ya Allah. Bisa bilang gitu, Bu? Bisa. Jadi yang kedua ini bersyukurlah karena Allah nggak membuat lebih berat dibanding yang lain. Yang ketiga, bagaimana kita always be grateful in times of trial. Kalau dalam ujian saja kita bisa bersyukur, apalagi kalau tidak dalam datang ujian, harusnya lebih bersyukur lagi. Kalau dalam ujian saja kita bersyukur. Yang ketiga apa? Allah berjanji, siapapun di antara kita yang diuji dengan berbagai macam ujian, sakitkah, kehilangankah, kerugian dalam bisniskah, apapun itu, kalau kita sabar, our sins, all of our sin will be removed. Ya, akan dihapuskan oleh Allah dosa kita. Bapak Ibu, bahagia nggak kita kalau dosa kita dihapuskan? Bahagia. Makanya kalau ujian datang, sabar, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Itu alasan yang ketiga, kenapa kita harus always be grateful in times of trial. Yang keempat, ya, kenapa kita selalu bersyukur meski dalam ujian kesulitan? Yang keempat, setiap ujian yang datang, this is a sign that God will take us to another level. Ya, God want to raise our level of iman. Ya, just like students in school, they will never take to another class without what we call examination. That's right. Tanpa ujian, the student will never take to another class. Will never rise to the level to another level, something like that. Jadi sebenarnya kalau kita terus-menerus diuji oleh Allah, itu tandanya kita mau naik kelas ini. Ya. Kan dalam Quran kita selalu baca itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Jadi tanda-tanda kita mau naik kelas, Bapak Ibu. Kalau kita mau naik kelas, bahagia nggak kita? Bahagia. Jadi that's why a Muslim, a believer, should always be grateful even in times of trial. Itulah Allah semuanya ingin membuat kita bahagia. Ujian kita, Bapak Ibu, tidak seberat ujiannya Nabi Ibrahim yang hampir 100 tahun baru punya anak. Begitu punya anak, itu pun harus ditinggalkan. Ya, harus ditinggalkan, left behind untuk lama, for long period of time, untuk waktu yang lama. Ujian ibu-ibu nggak seberat ujian yang dialami Siti Hajar. Ya, yang harus mengurusi anak yang baru lahir, suami mau pergi. Ya, kalau Siti Hajar bukan orang yang beriman, he will complain, he will say to her husband, what kind of husband you are, gitu ya. How dare you leave us behind? Your baby were just born here. Tapi dasar memang Siti Hajar imannya kuat, terpaut kepada Allah. Dia tanya kepada suaminya, my husband, are you living for the sake of God? Kata Nabi Ibrahim, ya, this is for the sake of God. Kalau begitu, aku pun terima ini. Ini kot roditu billah. Jadi ujian kita nggak seberat yang dialami Nabi Ibrahim Siti Hajar, nggak seberat yang dialami Nabi Musa, yang sejak kecil harus dihanyutkan oleh ibunya. Ternyata Allah punya rencana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu apa yang Allah rencanakan, kalau Allah tahu apa yang direncanakan, kalau kita tahu apa yang Allah rencanakan buat kita, insya Allah hidup kita akan jadi lebih bahagia. Allah tidak pernah salah mengirim apapun pada kita. Kalau kita bolak-balik mengatakan, why me, why me, why me, Allah akan jawab, why not, gitu ya. Kenapa tidak? Allah yang menentukan dan Allah lebih tahu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kita bisa menjadi Muslim yang be grateful even though
in times of trial, insya Allah dalam keadaan kita sedang tidak diuji, rasa syukur kita akan terus bertambah-tambah. Kita buktinya masih sampai hari ini menghirup udara segarnya Allah. Buktinya kita masih bisa datang ke masjid, kita masih bisa angkat tangan, dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunatal witri rakaatain jami'an rahmatullah. La ilaha illallah Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Dalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba.
Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sallu salatan fitri ra'atan jami'a rahimahullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanal malikil qudus. Subhanal malikil Qudus. Subhanal malikil qudus. Subhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war-ruh. Subhun qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war-ruh. Asyhadu
النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مشيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وكرم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفو الآفية ونسألك تمام الآفية ونسألك الشكر على الآفية ونسألك بناء للنار. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتحسنا وتضرعنا وتعبدنا وثمن تكشيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين يا الله. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسمع علينا منهما نسجد علينا زهرت وارزقنا تلاوته أن لا يعترف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز كما هديت بارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لكن لنا بالإسلام وكن لنا بالإيمان وكن لنا بالحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadana al-ihsani lillahi ta'ala sallallahu
Ibu ya, ada Fajar prayer, sholat subuh, iqomah jam 6.15, 6:15, Fajar prayer 6:15 di Masjid At-Tahir Los Angeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.